Saham dapat dengan mudah memperbudak kita kalau kita nggak memahaminya. Tapi kalau dipahami dengan benar, saham itu juga punya kekuatan untuk wujudin mimpi kita. Halo guys, balik lagi di YouTube channel gue Erik TJ, dan hari ini gue akan share pengalaman gue bekerja di perusahaan-perusahaan keuangan. Nah, gue sendiri itu udah pernah bekerja di perusahaan akuntan, perusahaan asuransi, dan perusahaan sekuritas kurang lebih selama 6 tahun. Selama itu gue menyadari bahwa instrumen-instrumen investasi bisa menjadi rumit, apalagi saham. Di asuransi juga, terutama yang kalau kalian kenal dengan nama unit link. Dimana produk itu tuh adalah hybrid, ada gabungan dari asuransi dan investasi. Asuransi jenis ini memungkinkan untuk bayar 10-20 tahun, di mana asuransi yang tradisional itu harus bayar seumur hidup atau sampai umur di mana penyakitnya itu di cover, atau asuransi jiwa. Nah, sebetulnya sama aja konsepnya, cuma hasil investasi yang nanti itu bisa nutupin biaya asuransinya. Ketika udah stop bayar premi, lalu uang investasinya habis nih, nggak jarang orang mau klaim polisnya itu tiba-tiba udah nggak aktif atau udah yang namanya lapse. Kalau kalian dikasih tahu oleh agent kalian disuruh nabung cuma 10-20 tahun, oke, bagus. Nah, artinya itu duit yang kalian udah tabungin itu bisa mengcover biaya asuransi kalian seumur hidup. Jadi sama aja konsepnya. Duit yang kalian tabung setiap bulannya itu nanti di split jadi dua, yang namanya biaya akuisisi dan ada yang namanya investasi. Nah, contoh itu porsinya tuh bisa gini, bisa 60% biaya akuisisi tadi, 40% biaya investasi. Atau bisa 70, 30, bisa 80, 20, atau bisa 90, 10 pada umumnya. Komisi dari agent itu tergantung dari biaya akuisisi tadi, dan biasanya itu sekitar 20-30% dari biaya akuisisi tadi. Kalau investasi itu biasa dia cuma dapat komisi sekian persen dikit. Banyak yang tanya sama gue, asuransi mana sih yang bagus? Lalu kasih lihat gue, ini ada proposalnya nih, asuransi A, asuransi B. Terus dikasih tahu manfaatnya nih, contoh ada asuransi A, ada asuransi P. Pasti ada yang satunya kelihatannya bagus, dapat banyak manfaat, yang satu kok manfaatnya dikit. Nah, di situ kadang si agentnya itu seakan-akan gedein biaya akuisisi tadi. Jadi biaya akuisisi tadi hubungannya sama manfaat tadi. Jadi kalau biasa biaya akuisisinya gede, porsinya gede, kayak contoh 80% atau 90% tadi, nah itu dapat manfaatnya itu banyak. Tapi porsi investasinya itu bisa jadi nggak cukup atau nggak nutup biaya asuransi yang naik tiap tahunnya itu. Jadi biaya asuransinya itu bagian dari biaya akuisisi tadi. Nah, untuk lebih lengkap lagi, gue akan bahas di konten-konten berikutnya kalau kalian tertarik. Nah, ayo dong ramein like sama komen ya di bawah. Investasinya dari asuransi unit link itu bermacam-macam. Jadi seperti di reksadana, karena dia lempar di reksadana, dan salah satunya adalah saham. Jadi porsi investasinya itu dimasukin ke reksadana saham yang akan dikelola oleh fund manager. Jadi kalau nilai sahamnya turun, otomatis sisa uang yang akan didebit untuk bayar polisnya itu akan jadi lebih kecil. Makanya seringkali insurance agent itu minta kita untuk top up lagi polisnya, karena nggak cukup gitu kan. Mending top up lagi atau mati. Ya udah, akhirnya kita nggak punya pilihan. Akhirnya kita top up lagi. Kalau namanya investasi saham itu terkadang kita nggak bisa tahu 100% mau kalian sejago apapun nggak bisa tahu 100% mau naik atau mau turun. Tapi yang terpenting adalah kita mengerti apa yang kita beli. Lu baru mulai invest pas corona? Good. Nah, di video gua sebelumnya ini gua ada menyinggung soal pom-pom saham. Ikut info, beli di harga tertinggi, namun sekarang malah nyangkut. Apakah Anda salah satu dari mereka? Welcome to Buset Investasi. Jadi untuk investor yang baru mulai berinvestasi saham, gua mau tanya nih, tujuan lo orang sebenarnya ngapain sih? Mau cepet kaya? Terus join grup-grup begituan, bikin lu tambah kaya gitu. Jangan ngarep deh. Mereka punya maksud tertentu. Banyak yang udah beli di bawah, terus akhirnya dia kasih ya cerita-cerita bagus, dia kasih berita-berita bagus, bisa ini, bisa itu, dapat proyek ini, dapat proyek itu, kemungkinan diakuisisi, dibeli dan segala macam. Supaya nanti si orang yang kasih berita ini, kan dia biasa dia udah beli ini, dia bisa jual di harga yang atas, di harga yang bagus. There is no free lunch.
Coba lihat investor-investor yang paling sukses di dunia. Ada nggak yang kaya dari ikut grup saham? Tapi kalau tujuannya edukasi, that's fine. Tapi ada batasnya kalau kalian bisa belajar sama orang gitu kan. Kalian juga harus belajar sendiri. Yaitu pahami bisnisnya, pahami pergerakan sahamnya, momentum, market timing, corporate action, supply demand. Terus ya pernah nggak sih kalian ngerasa kayak tiap hari pengen banget untuk transaksi, pengen banget jual beli terus. Otak pakai logika tuh udah nggak pengen, tapi kalau dari hatinya itu kayaknya pengen mulu, perasaannya pengen mulu gitu. Well, congrats, lu udah jadi budak saham. Saham itu adalah sarana, bukan sebuah majikan. Nggak harus kok kalian transaksi sering-sering. Beli jual saham kok kayak minum air putih. Beli jual saham kok kayak sikat gigi sehari 2-3 kali. Beli jual saham kok kayak buang air besar kalau nggak dilakuin 3 hari itu udah sembelit rasanya. Nah jadi kepintaran kita itu dibagi jadi 2. Ada EQ, ada IQ. Nah EQ itu yang berhubungan dengan emosi seseorang. Jadi tau kan rasanya kalau misalnya kita lagi jatuh cinta gitu, pasti kita cenderung mau ngapain aja buat pasangan kita, yang akhirnya sering disebut bucin. Jadi kalau lu beli saham pakai emosi, ya bubar jadinya, belinya di atas lagi rame. Nah beli saham yang udah ARA atau auto reject atas berkali-kali, itu berarti lu udah beli saham yang harganya udah lebih mahal dari harga kemarin. Dengan harapan apa? Dengan harapan lu bisa jual barang yang lu udah beli itu, barang yang lebih mahal dari kemarin yang lu udah beli itu, lu berharap ada orang yang akan beli di harga yang lebih mahal lagi gitu kan. Dan kadang di situ nggak ada fundamentalnya. Jadi secara nggak langsung, lu itu udah spekulasi buat orang lain yang mau beli barang lu lebih mahal lagi. Oke, singkat cerita, saham itu adalah sarana yang bagus. Bagus banget malah kalau benar-benar bisa ngertiin. Tapi ingat ya, segala sesuatu yang hasilnya besar itu nggak akan gampang prosesnya. Bahkan kalau investasi saham ini bisa dibilang susah, berbelit-belit, bahkan sampai bercucuran air mata. Kalau gampang hati-hati. Bisa jadi easy come, easy go. Jadi buat lo orang sendiri, masih ada nggak yang berasa jadi budak saham? Kalian boleh komen untuk cerita-cerita kalian di bawah. Oke guys, thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk di-share, like, dan subscribe supaya banyak konten-konten menarik lainnya. See you and God bless.